Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Al-Mukarram Al-Ustadzah Helnanelis, wallahu ya'tikum as-sihha was-salamah wasdiqa illadhi arhamuhum. Ismi Fina Indah Triana wa ana talibah min qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah al-fitratus salis bi faslil ba fi kulliyah tarbiyah wa tadris al-Jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banten. Uridu an asroh anil maddah, dasar-dasar kependidikan, bi maudhu' konsep dasar pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tema konsep dasar pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Menurut Profesor Dr. Andes John Dewey, pendidikan adalah sebuah proses pengalaman karena kehidupan adalah pertumbuhan. Berarti pendidikan membantu untuk pertumbuhan manusia tanpa adanya batasan usia. Proses pertumbuhan merupakan proses penyesuaian setiap fase kehidupan dan menambah kemampuan seseorang melalui pendidikan. Yang kedua, ada menurut mantan Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, dan karakter, pikiran, serta tumbuh anak. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, dan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun definisi pendidikan itu sendiri yaitu proses sistematis yang melibatkan penyampaian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada individu untuk membantu perkembangan mereka secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Konsep dasar pendidikan meliputi pengajaran, pembelajaran, evaluasi kurikulum, serta interaksi antara pendidik dan peserta didik. Next, apa tujuan pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Adapun tujuan pendidikan sendiri itu untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur. Yang pertama yaitu jalur formal. Contohnya itu di sekolah.
Dan formal ini dia membutuhkan ijazah tentunya ya. Yang kedua ada non formal. Non formal bisa kita contohkan di dalam kehidupan sehari-hari dan dia tidak butuh ijazah. Yang ketiga ada informal. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia lebih dalam kekeluargaan dan dia juga tidak membutuhkan ijazah. Pendidikan dibagi menjadi 4 jenjang. Yang pertama anak usia dini, kemudian dasar, menengah, dan yang terakhir sekolah tinggi. Kemudian manfaat pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 manfaat dalam pendidikan. Yang pertama ada meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sangat berguna bagi individu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan adanya pendidikan, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih besar tentunya. Manfaat dari pendidikan bagi individu dan masyarakat banyak sekali dari berbagai sisi. Jadi kita bisa meningkatkan kesejahteraan hidup diri sendiri hingga keluarga kita. Yang kedua ada meningkatkan kesempatan kerja. Pendidikan adalah faktor penting dalam menentukan kesempatan kerja seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kesempatan kerjanya. Dengan demikian, pendidikan yang baik, individu akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan individu lain dalam mencari pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kemampuan berpikir. Pendidikan dapat meningkatkan kemampuan berpikir seseorang, terutama dalam hal analisis dan kritik. Individu yang memiliki pendidikan yang baik akan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara lebih efektif dan kreatif. Kemudian yang keempat ada meningkatkan rasa percaya diri. Dengan memiliki pendidikan yang baik, individu akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena individu merasa lebih mampu dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesehatan. Pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesehatan seseorang loh. Individu yang memiliki pendidikan yang baik akan lebih cenderung untuk memiliki gaya hidup yang sehat dan menerapkan perilaku yang positif untuk kesehatannya. Nah, kemudian ada fungsi pendidikan. Yang pertama, fungsinya untuk mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Yang kedua, ada mengembangkan bakat perseorang demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan budaya. Dan yang terakhir, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Jadi, kesimpulannya, pendidikan adalah proses sistematis yang melibatkan penyampaian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada individu untuk membantu perkembangan mereka secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Konsep dasar pendidikan meliputi pengajaran, pembelajaran, evaluasi kurikulum, serta interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan pendidikan bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi mereka dan menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat. Jadi, pendidikan itu sangat penting sekali bagi manusia. Buat teman-teman yang akan menjadi ibu, berikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kalian. Karena itu, masa depan anak kalian. Semangat untuk semua wanita Indonesia, kalian hebat. Kalian adalah sekolah pertama bagi anak-anak kalian. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.